Shalom kekasih Tuhan keluarga BMC, senang sekali kita boleh kembali bersaat teduh dan kita akan lanjutkan pengajaran-pengajaran yang kemarin ya. Dan masih dalam seri pengajaran tentang kasih karunia dan anugerahnya yang saya beri judul pada hari ini adalah percayalah kepada anugerahnya bagian yang ketiga, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang baik, hari yang Tuhan sediakan, dan hari ini berkati kami mau bersaat teduh. Tuhan urapi, Roh Kudus urapi bahwa kami mengerti kebenaran-kebenaran yang Kau janjikan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, kemarin sudah sama-sama saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan Anda sudah menerima jaminan yang utama dari anugerahnya, hidup kekal, keselamatan, dan sorga. Lalu pertanyaannya begini, apakah yang aku terima kalau aku hari ini tetap menjadi orang yang percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan? Wow, kalau Anda bertanya seperti itu, maka hari ini saya akan menyampaikannya pada bagian yang ketiga dari percayalah kepada anugerahnya, supaya engkau mengerti apa sih yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita selagi kita hidup sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kepadanya. Mari sama-sama saya mengajak saudara untuk membuka kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 12 sampai 13, lalu kita lanjut ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari sama-sama simak baik-baik ayat-ayat ini. Dikatakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-12, atau lebih tepatnya ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Perhatikan, Allah sendiri yang akan memperhatikan domba-dombanya dan mencarinya. Ketika kemarin kita percaya kepada Yesus, saudara menjadi domba-dombanya, umat kepunyaannya, bahkan Anda menjadi domba gembalaannya. Ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Anda tahu bahwa tanah Israel tanah yang sangat diberkati, ya. Ayat yang ke-25 sampai dengan 31. Perhatikan ayat ini. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Anda perhatikan bagaimana jaminan Tuhan ketika engkau menjadi domba-dombanya, ketika engkau menjadi domba gembalaannya. Tuhan katakan binatang buas akan dihalau dari padang gurun, dan engkau akan tinggal tentram dan dapat tidur dengan baik. Ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Wow, mereka yang tinggal di gunung-gunung, di sekitar gunung-gunung Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk jangan jauh dari hadirat Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan bisa menurunkan hujan yang adalah berkat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang yang memperbudak mereka.
Ingat bahwa ketika engkau menjadi domba gembalaan Tuhan, ketika engkau kemarin percaya kepada Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, semua itu bicara kutuk, semua kutuk dalam hidup kita dipatahkan. Itu sebabnya jangan pernah takut lagi dan berpikir bahwa engkau hidup di bawah kutuk. Selama engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, semua kutuk telah dipatahkan. Katakan amin. Ayat 28. Maka mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak terkejut oleh apapun. Lihat perlindungan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Seperti kaos yang saya pakai ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Ayat 29, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Lihat, Tuhan menjanjikan taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Perhatikan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan, tidak kelaparan. Ingat, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 30, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bersyukur saudara punya Allah yang luar biasa. Engkau punya Allah yang gagah perkasa. Engkau tidak perlu menolong dia. Tuhan hanya cukup disembah. Jangan jauh dari gunung Tuhan, karena engkau akan melihat hujan berkat. Engkau akan melihat taman kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, yang sakit engkau terima kesembuhan, yang lemah engkau terima kekuatan. Tuhan pelihara, Tuhan cukupi. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah yang tersedia selagi kami hidup. Itu sebabnya Tuhan turunkan berkat-Mu pagi hari ini. Berkat yang telah dicurahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Selalu pakai masker dan selalu jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.